Halo rekan-rekan Procure, kali ini Prolik akan berbagi informasi nih mengenai penunjukan langsung di SPC 4.3. Kira-kira rekan-rekan Procure tahu nggak apa sih penunjukan langsung itu? Nah, Prolik jawab nih ya. Penunjukan langsung adalah suatu metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau jasa dalam keadaan tertentu. Pasti rekan-rekan Procure bertanya-tanya kan, keadaan tertentu yang bagaimana nih? Nah, keadaan tertentu yang dimaksud misalnya untuk kegiatan komitmen internasional yang dihadiri oleh presiden atau wakil presiden. Pengadaan yang bersifat rahasia, misalkan pengadaan senjata militer dan tender ulang yang mengalami kegagalan, serta kriteria lain yang disebut dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018. Sebagai informasi nih rekan-rekan Procure, secara regulasi, penunjukan langsung untuk nilai sampai dengan 200 juta dilakukan oleh pejabat pengadaan. Sementara untuk nilai di atas 200 juta dilakukan oleh Pokja Pemilihan. Untuk penunjukan langsung di aplikasi SPC 4.3 dapat dilakukan dengan dua cara loh. Apa aja ya kira-kira? Jawabannya adalah dengan cara transaksional dan non-transaksional atau pencatatan. Nah, untuk perbedaan penunjukan langsung secara transaksional dengan pencatatan, terdapat pada metode pemilihan penyedianya. Untuk penunjukan langsung secara transaksional, metode pemilihan penyedianya melalui SPSE yang sudah terintegrasi dengan penyedia yang sudah terdaftar di aplikasi Sikap. Untuk penunjukan langsung secara pencatatan, metode pemilihannya secara manual. Kemudian, hasil dari pemilihan penyedianya dan realisasinya diinputkan ke dalam SPSE. Rekan-rekan Procure pasti mau tahu kan bagaimana tutorialnya? Yuk kita lihat video berikut ini. Pertama, kamu bisa login menggunakan user dan password SPSE kamu. Lalu pilih daftar paket dan klik non-tender. Setelah itu rekan-rekan Procure bisa klik tombol buat paket, lengkapi KLPD, satuan kerja, metode pemilihan, dan tahun anggaran. Lalu, rekan-rekan Procure klik tombol update RUP dan pilih nama paket yang akan kamu laksanakan. Klik tombol buat paket. Dan jangan lupa kamu pastikan ini benar adalah paket kamu ya. Pastikan kembali informasi nama paket rekan-rekan kalau sudah sesuai. Kamu bisa klik tombol selanjutnya. Silakan isikan rincian HPS, lengkapi jenis barang atau jasa, satuan, volume, dan harga satuan pada HPS kamu. Klik tombol simpan, upload kerangka acuan kerja, spesifikasi teknis, dan gambar. Kemudian kamu bisa upload rancangan kontrak, pilih penanggung jawab, pejabat pengadaan atau UKPBJ sesuai dengan KLPD rekan-rekan Procure masing-masing. Setelah itu, kamu bisa simpan dan membuat paket. Silakan login menggunakan user KUPPBJ rekan-rekan, lalu klik daftar paket dan pilih non-tender. Pilih nama paket yang akan kamu laksanakan. Klik tombol selanjutnya. Pada kolom Pokja Pemilihan, pilih Pokja Pemilihan yang telah ditetapkan. Lalu kamu klik tombol simpan. Silakan kamu login menggunakan user Pokja Pemilihan kamu, klik daftar paket dan pilih non-tender. Klik tombol buat non-tender pada nama paket yang akan dilaksanakan. Lalu, kamu bisa isi jadwal paket, mulai dari tahapan upload dokumen penawaran, sampai tahapan penandatanganan kontrak, lalu klik tombol simpan. Tahapan selanjutnya, kamu bisa melengkapi persyaratan kualifikasi, mulai dari jenis izin usaha, pengalaman pekerjaan, hingga kemampuan untuk menyediakan fasilitas dan klik tombol simpan. Setelah itu, rekan-rekan isi masa berlaku penawaran dan klik tombol simpan.
Jangan lupa ya untuk melengkapi persyaratan dokumen teknis. Lalu kamu klik tombol upload, isi nomor SPD, tanggal SPD, dan pilih dokumen non-tender yang akan kamu upload. Lalu, pilih penyedia yang telah terintegrasi oleh aplikasi Sikap. Klik tombol simpan. Selanjutnya, kamu bisa klik tombol setuju untuk mengumumkan paket. Nah, pada tahapan pembukaan dokumen penawaran, kamu bisa klik tab penawaran peserta, lalu klik tombol cetak agar rekan-rekan procure dapat mendownload surat penawaran yang rekanan kirimkan. Untuk melihat detail penawaran administrasi dan teknis, kamu bisa klik tombol detail. Untuk melihat penawaran harga yang akan dikirimkan, rekan-rekan bisa klik tombol detail. Nah, pada tahapan evaluasi penawaran, kamu klik tab evaluasi, lalu pilih nama rekanan yang akan dievaluasi. Untuk evaluasi administrasi, rekan-rekan bisa memberikan tanda centang jika memenuhi persyaratan. Selanjutnya, pada tahapan evaluasi teknis, kamu bisa memberikan penilaian pada evaluasi harga. Kamu juga bisa mengedit harga terkoreksi jika diperlukan. Setelah itu, rekan-rekan bisa melakukan pengiriman undangan verifikasi dengan melengkapi waktu, tempat yang harus dibawa dan yang harus hadir, serta klik tombol kirim. Nah, kamu bisa mencetak undangan verifikasi dengan mengklik tombol cetak. Lakukan verifikasi data identitas penyedia, izin usaha, akta, hingga pengalaman pekerjaan yang terintegrasi dari aplikasi Sikap. Untuk menetapkan pemenang, kamu klik tab evaluasi dan klik tombol penetapan pemenang. Setelah itu, isi urutan pada peserta yang akan menjadi calon pemenang paket. Nah, pada tahapan pengumuman pemenang ini, kamu klik tombol pengumuman pemenang dan klik kirim undangan. Rolik kasih tahu ya, untuk dapat mencetak berita acara evaluasi penawaran, kamu bisa lengkapi isian nomor, tanggal, dan keterangan tambahan lainnya, serta klik tombol cetak. Kamu bisa melakukan hal yang sama untuk mencetak berita acara yang lainnya. Kamu bisa login menggunakan user PPK kamu, klik daftar paket, lalu kamu bisa pilih pencatatan non-tender dan klik tombol buat paket. Jangan lupa ya, rekan-rekan, lengkapi isian KLPD Satker, metode pemilihan, dan update RUP. Setelah itu, kamu bisa memilih nama paket yang akan dilakukan pencatatan non-tender. Klik tombol buat paket, lalu kamu klik tombol simpan dan membuat paket. Kembali ke daftar paket, pilih pencatatan non-tender, lalu kamu bisa pilih nama paket serta klik tombol paket pencatatan. Jangan lupa untuk melengkapi informasi edit paket dimulai dari jenis pengadaan, metode pemilihan, bukti pembayaran, dan klik tombol tambah realisasi. Setelah itu, kamu bisa melengkapi form realisasi dari jenis realisasi, nomor dokumen, nilai realisasi, tanggal realisasi, dan kamu bisa upload file yang diperlukan dan klik tombol simpan. Setelah kamu menginput realisasi, kamu bisa klik jenis realisasi untuk memilih penyedia. Pilih penyedia, lengkapi nama penyedia yang terpilih, NPWP, email, telepon, dan alamat penyedia. Lalu, kamu klik tambah penyedia dan klik tombol simpan. Setelah itu, kamu bisa klik tombol tanggal paket selesai.
input uraian pekerjaan, dan klik tombol simpan. Nah, itu tadi tutorialnya. Gimana? Sudah cukup jelas kan? Kalau kamu masih punya pertanyaan lainnya, kamu bisa menghubungi kami di aplikasi support. Terima kasih dan sampai jumpa di video tutorial berikutnya ya. Salam pengadaan, jangan anti pengadaan.